Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawab salam kudu kompak, biar kita selamat dunia akhirat. Amin. Setuju? Setuju. Maka yang kenceng. Udah pada sarapan? Udah pada makan? Kita ulangin salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min haqqil waladi 'alal walidi thalathatu asya' ayyuhsina ismahu idza wulida wa yu'allimahul kitab idza aqala wa yuzawwijahu idza adraka. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin alhamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh yang insyaallah kita doakan mudah-mudahan senantiasa panjang umur. Para jamaah yang hadir di acara Cahaya Hati Indonesia iNews TV, alhamdulillah ada host sahabat saya Ustadz Abai Gipran, serta para hadirin, para pecinta acara Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya diberikan ridho dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Berbicara masalah anak, tentu kita tidak akan pernah lepas dari pendidikan dan tarbiyah. Sebab anak adalah titipan. Anak adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang sudah menikah. Dan itu wajib dijaga, dirawat, dan dilindungi serta diberikan pendidikan yang terbaik. Sebab mereka nanti kalau tidak diberikan pendidikan, mereka hanya dicukupi nafkahnya, mereka hanya diberikan kebutuhannya, tapi tidak diberikan pendidikannya, nanti mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari panasnya api neraka. Artinya apa? Selain kita menjaga diri kita, kita wajib yang sudah menikah dan menjadi seorang ayah memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Karena banyak cerita di beberapa kitab, ada orang tua yang tidak soleh, tetapi dia memberikan pendidikan kepada anaknya sehingga menjadi soleh. Lalu ketika wafat, orang tua mendapatkan syafaat dari anak dengan doanya. Tetapi sebaliknya, ada orang tua yang rajin ibadah, orang tua yang soleh, tetapi tidak mau memberikan pendidikan anaknya dengan islami, dengan baik. Pada akhirnya mereka masuk neraka karena anak menuntut tidak diberikan pendidikan yang layak dengan agamanya. Sekarang ini fenomena, banyak orang yang bangga dengan hanya pendidikan umum, dengan hanya pendidikan di luar agama, paham ini, paham itu. Tapi yang ironi, sekarang banyak anak-anak yang sudah SMA, mereka tidak mengerti tentang agama Islam. Bahkan ketika ditanya, mereka tidak paham bagaimana cara membaca Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karenanya, kita sebagai orang tua, para jamaah dimanapun berada yang sudah menikah, memiliki keturunan, memiliki anak, memiliki buah hati, berikan mereka pendidikan yang baik. Ajarkan mereka yang pertama untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengajarkan kita nih, para ulama mendidik kita, ada tarbiyah qoblal wiladah,
dan tarbiyah ba'dal wiladah. Ada pendidikan sebelum si anak lahir alias masih di dalam perut, dan ada pendidikan yang diberikan oleh orang tua ba'dal wiladah setelah si anak dilahirkan. Ketika ibu mengandung, istri mengandung, diajarkan oleh para ulama untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, untuk mendoakan, mengirimkan Fatihah, membacakan ayat-ayat dan juga kalimat-kalimat thayyibah. Tujuannya apa? Mengenalkan dia untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir ke alam dunia, lahir dari rahim ibunya. Kalimat yang pertama diperkenalkan adalah sebelah kanan telinganya dikumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengenalkan si anak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kiri diberikan kalimat iqamah. Mereka diajarkan untuk kenal kepada Allah. Dan ini adalah pendidikan yang paling dasar, pendidikan yang paling utama. Dan ini sebagaimana yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim, diabadikan di dalam Al-Quran. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kau menyekutukan Allah, jangan sekali-kali kau menduakan Allah, jangan sekali-kali kau durhaka kepada Allah. Sebab apa? Itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Maka kita harus sadar, sekarang ini tantangan zaman semakin besar, tantangan zaman semakin berat. Kita berhadapan dengan, mohon maaf, gadget, dengan HP, dengan dunia media sosial, dengan dunia maya, dengan game dan yang lain sebagainya. Dan ironinya, orang tua sekarang banyak yang membiarkan sehingga anak-anaknya terlena dan terjerumus dengan adanya hal-hal yang seperti itu. Maka hati-hati kepada orang tua. Yang pertama, kita harus kenalkan anak kepada Allah. Titipkan di pengajian-pengajian, ajarkan ngaji untuk ke guru-gurunya. Kalau kita bisa, kita ajarkan langsung. Sebab apa? Orang tua adalah pendidikan yang terbaik, terlebih lagi kepada kaum ibu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan pertama untuk anak. Sebab apa? Ibu memiliki kaitan alaqah batiniyah, hubungan batin yang luar biasa. Maka biasanya kalau anak itu paling nurut sama emaknya, sama ibunya. Karena apa? Dia yang mengandung 9 bulan, dia yang menyusui 2 tahun 10 hari. Dan itulah Allah titipkan rasa hisun, rasa yang dia selalu dekat dengan ibunya dan lebih taat kepada ibunya. Maka wahai kaum perempuan, jadilah kalian orang-orang yang bisa mendidik anakmu. Yang kedua, setelah kita memperkenalkan anak kita kepada Allah, kita berikan titipan tauhid kepada hati dan jiwa raganya. Lalu kita berikan nama yang baik, nama yang bagus. Ayyuhsinasmahu idza wulida. Ketika anak kita lahir, kasih nama yang indah, kasih nama yang bagus, kasih nama yang baik. Berharap kita memohon kepada Allah dengan memberi nama anak yang baik, maka Allah akan menjadikan itu anak baik, akan dititipkan sifat-sifat yang baik, dan akan diberikan akhlak-akhlak yang baik. Dengan itu, insya Allah anak kita tetap akan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan asal kasih nama. Mentang-mentang nama anaknya lahir bulan Januari, dikasih nama Jenny. Wah, luar biasa. Nggak apa-apa, tetapi harus mempunyai makna. Kalau bisa kasih nama-nama istri para nabi yang sungguh luar biasa taatnya, kan begitu ya. Atau kalau tidak, kita kasih nama yang ya ada Arab-Arabnya tetapi memiliki nama. Atau mau kasih bahasa Latin tetapi memiliki nama. Tujuannya apa? Tujuannya dengan harapan itu anak ketika diberikan nama seperti itu, dia akan sama dengan makna yang diberikan kepada namanya. Ayyuhsinasmahu idza wulida. Berikan nama anak yang baik. Yang kedua, yang ketiga, ketika kita sudah memberikan nama yang baik, memperkenalkan kepada Allah, wa ayyudibahu bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah, jangan lupa yang ketiga, kita harus mendidik, mengajarkan anak kita untuk berbudi pekerti, berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Sekarang ini mohon maaf, di beberapa tempat ada kejadian, di beberapa tempat ada peristiwa
Anak sanggup menempeleng orang tuanya. Anak sanggup menyakiti orang tuanya, bukan hanya hati tetapi tubuh. Orang tua ada yang dipukul, orang tua ada yang ditampar oleh anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bayangkan nih anak akan menjadi seperti apa. Kita bisa berpikir nih anak akan seperti apa di hadapan Allah dan di hadapan para manusia. Sedangkan ridho Allah adalah ridho orang tua. Sedangkan apa yang dia lakukan kalau murka orang tua, murka Allah. Ternyata banyak anak-anak yang sekarang dia melakukan kesalahan karena tidak diajarkan oleh orang tuanya. Didik anak dengan kebaikan dan juga dengan akhlakul karimah agar berharap dia akan menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Begitu dalam penyampaian dari apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Hasan Kosasi, yang luas, yang menyejukkan, yang tentunya ini bakal menjadi hikmah buat kita semua. Amin. Guru, ada satu pertanyaan yang begitu viral. Saat ini banyak orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya. Iya. Bahkan sampai anaknya dibully, dipukuli. Lalu yang jadi timbul pertanyaan, bagaimana kita menjadi orang tua menumbuhkan rasa tanggung jawab agar bagaimana kita betul-betul menjadi orang tua yang baik buat mereka. Kalau orang tua melihat perilaku anak, akhlak anak kurang baik, yang pertama, satu, sifat sabar. Sabar, lalu dia ajarkan, nasihati. Belum bisa nasihati, ketiga, senjata yang paling hebat adalah doakan mereka, Ustadz Abai. Masya Allah, barakallah. Luar biasa Doaul guru. walid ala waladihi kadu'ain nabi ala ummatihi. Doa orang tua buat anak itu kayak doa nabi buat umatnya. Allah. Mustahil untuk ditolak. Amin. Masya Allah, luar biasa. Memang